Baik, yang pertama adalah kita akan berkenalan dengan nomenklatur yang disebut dengan etik. Nanti ketika kalian sudah berkenalan dengan etik, kalian nanti akan berkenalan dengan bioetik dan di sana juga nanti akan bertemu dengan aspek mediko-legal serta adanya etiko-legal. Nah, kelima aspek tadi itu adalah aspek-aspek yang tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain dan mereka saling berhubungan walaupun nanti pada kenyataannya di perjalanan mungkin kalian akan menemukan beberapa kesulitan karena memang ada beberapa aspek yang terlihat mirip mirip misalnya apakah ini masuknya ke dalam etiko-legal ataukah ini masuknya ke dalam mediko-legal. Ini yang paling biasanya agak eh, sulit untuk dipecahkan yang pada akhirnya akan bisa dipecahkan jika kita memang memahami secara mendalam dari masing-masing aspek ini. Nah, kita berawal dari etik dulu ya. Jadi mungkin kalian sering mendengar kata etik. Etik itu bahasa Indonesianya ketika dia menjadi kata sifat dia digunakan kata etik, tapi ketika dia sudah menjadi kata benda kita sebut dengan etika. Contohnya misalnya penerapannya dalam kata benda itu seperti etika kedokteran. Tapi kalau misalnya dia masih sesuatu yang eh, menempel dengan kata sifat atau menunjukkan sifat-sifat tertentu itu kita sebutnya dengan etik. Misalnya, apakah perbuatan itu etik gitu ya. Jadi bukan apakah perbuatan itu etika, bukan. Tapi kalau etika itu sudah menjadi kata bendanya gitu ya. Nah, jadi eh, kata-kata etik yang mungkin sering kalian dengar bisa jadi eh, definisinya salah gitu ya. Bisa jadi definisinya kurang tepat karena memang saat ini kita terbiasa mendengar sesuatu yang sebetulnya secara definisi itu tidak tepat ya. Paling gampang misalnya ketika kalian mendengar kata healing, healing gitu kan, healing di masyarakat dengan healing di proses patogenesis, patofisiologi yang kita tahu itu kan satu hal yang berbeda ya walaupun katanya sama. Jadi artinya sebagai seorang profesional, kalian mesti mulai belajar menggunakan suatu istilah yang memang istilah itu benar. Nah, contoh yang lainnya yang biasanya salah adalah misalnya kalau kamu mendengar kata apa gabut ya, saya gabut nih gitu. Gabut, gabut itu kan kepanjangan dari gaji buta ya, artinya seseorang yang bekerja di suatu instansi yang dia digaji, mendapatkan gaji tapi tidak melaksanakan tugasnya atau kewajibannya. Jadi artinya mulai sekarang anak kedokteran tidak boleh salah dalam menggunakan apa menggunakan istilah ya, termasuk nanti kalian menggunakan istilah etik. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan etik? Jadi etik ini sebetulnya dia adalah sesuatu yang diproduksi oleh human being. Jadi eh, ketika manusia berfungsi sebagai manusia yang dia diberikan akal, diberikan potensi, potensi fisik, potensi ruhnya, gitu kan, punya perasaan, dia juga punya akal, gitu kan. Nah, ketika itu semua digunakan dengan maksimal potensinya, nah itu akan muncullah sesuatu yang kita sebut dengan etik, gitu ya. Jadi dia khas untuk manusia, yang punya etik itu manusia. Nah, etik ini terbentuk, dia sangat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang hubungannya juga dengan faktor manusia. Contohnya adalah sejarah. Sejarah itu berarti perjalanan manusia dari sejak manusia pertama ada, mulai berkembang biak, bertambah banyak, berinteraksi, sampai berubah zaman ya. Nah, itu sangat mempengaruhi etik yang terbentuk gitu ya. Nah, yang lainnya adalah tradisi, kebiasaan. Kebiasaan di lingkungannya bagaimana, lalu pendidikan. Pendidikan itu juga sangat berpengaruh kepada eh, etik yang dibentuk, agama, kepercayaan, eh, dan seterusnya ya, dan nilai-nilai yang ada padanya.
Nah, jadi kalau etik ini merupakan suatu analisis, ya, analisis kompleksitas. Jadi kalau kita melihat dari sini berarti sebetulnya ada proses berpikir di sini karena memang etik itu tadi karena dia human being, jadi harus menggunakan potensi yang ada pada dirinya. Salah satunya adalah potensi akal. Yang potensi akal itu mampu melakukan suatu analisis. Yang dimana etik ini merupakan suatu disiplin ya, disiplin atau cabang ilmu yang ini tujuannya adalah untuk mengeksplor dari eh, kemampuan manusia dalam dia menanggapi suatu moral-moral tertentu atau value-value tertentu yang ada di sekitarnya dan yang pernah dialaminya, yang dimana nilai-nilai tersebut itu nantinya akan menjadi sebuah nilai yang universal serta dia beragam. Gitu. Jadi eh, difahami dulu bahwa etik ini merupakan suatu complexity analysis. Jadi dia adalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia yang menggunakan eh, potensi manusia dalam hal berpikir dan merasa ya gitu. Jadi kalau kita definisikan secara sederhana, etik itu merupakan suatu studi tentang watak, watak atau karakter atau attitude ya, sikap dari orang atau sekelompok orang atau suatu kebudayaan. Dan ini catatannya, karena kita manusia, beda dengan hewan ya, kita manusia. Jadi, di dalam etik itu, suatu karakter, attitude, eh, watak, itu tuh selalu menemukan jalannya untuk promoting, untuk selalu berkembang menjadi lebih baik dan perfecting. Dan dicoba untuk dibuat lebih sempurna atau lebih baik. Jadi, kalau kita lihat, etik ini dari masa ke masa, dari waktu ke waktu itu selalu berubah berubah dengan tujuan adalah menjadikan manusia itu menjadi lebih baik dan dia lebih sempurna sebagai nilainya sebagai manusia. Oke, nah kalau kita lihat secara akar kata, etik itu berasal dari bahasa Yunani yang kata pertamanya adalah tak etika. Jadi dari awalnya ini dia didefinisikan sebagai adat atau kebiasaan. Kebiasaan manusia dalam dia bertindak atau dalam dia menentukan suatu karakter. Ya, lalu seiring dengan zaman, kata etika ini suka dihubung-hubungkan dengan kata moris. Ini padahal artinya adalah moral. Nah, eh, berjalannya dengan waktu, para ilmuwan eh, yang berasal dari Anglo-Saxon akhirnya membedakan antara sebetulnya etika dengan moral. Jadi bedanya kalau etika itu berhubungan dengan akal budi. Jadi segala sesuatu yang diciptakan oleh akal budi manusia tadi, oleh potensi akal manusia adalah itu etik. Tapi moral yang asal katanya dari Mos Moris itu sifatnya adalah wahyu. Jadi artinya ditentukan oleh yang menciptakan kita. Jadi kalau misalnya yang menciptakan kita bilang tidak boleh membunuh, itu adalah moralnya. Moralnya tidak boleh membunuh. Tidak boleh jahat kepada orang lain, itu adalah moralnya. Bukan bukan hasil berpikir atau akal budi, akal dan rasanya manusia, gitu ya. Nah, ini harus dipahami bahwa sumbernya juga beda. Kalau misalnya etik, berarti nanti sumbernya adalah karena dia cabang ilmu pengetahuan. Nah, tapi kalau moral, karena dia sifatnya wahyu, berarti sumbernya adalah kitab suci ya. Oke, karena kitab suci eh, untuk agama-agama Samawi itu adalah memang langsung diturunkan oleh eh, yang menciptakan kita gitu ya. Nah, lalu menurut
Aristoteles ini berarti beberapa ratus tahun ya, beberapa ratus tahun saat itu keilmuan berkembang. Kamu mungkin masih ingat ketika kamu belajar fisika, ya, ilmu pengetahuan alam, itu kan ada beberapa ilmuwan-ilmuwan besar yang bahkan mereka sudah berkembang dari zaman-zaman sebelum Masehi ya. Nah, di situ jadi eh, diperlihatkan bahwa ilmu pengetahuan kita itu karena manusia punya akal budi tadi ya, ilmu pengetahuan kita semakin maju. Pun karena etik itu merupakan cabang ilmu, dia juga mengalami kemajuan gitu. Nah, jadi eh, di sini para filsuf itu, ahli-ahli filsafat, mereka akhirnya melihat bahwa etik itu sifatnya itu harus praksis. Praksis itu artinya apply. Ya, jadi dia harus produktif serta harus dibentuk suatu teori gitu kan. Nah, kalau misalnya kita lihat apa sih perbedaan, diingat lagi apa sih perbedaan teori dengan hipotesis gitu kan. Nah, sama eh, di luar sains itu ya, sains yang kita kenal dengan metodologi ilmiah, eh, cabang filsafat pun dia punya metodologi untuk menentukan suatu teori ya. Nah, akhirnya dirumuskanlah suatu teori tentang etik, yaitu bahwa etik itu adalah ilmu pengetahuan mengenai tingkah laku manusiawi yang ingin menjawab pertanyaan fundamental. Pertanyaannya adalah bagaimana saya harus hidup, bagaimana saya harus bertindak. Gitu. Jadi itu pertanyaan filsafatnya adalah kalau saya mau dikatakan manusia, ya, kalau saya mau dikatakan manusia yang mempunyai potensi tadi fisik, akal, dan ruh atau tadi akal budi, sikap yang harus saya lakukan itu harus bagaimana? Tindakan yang harus saya lakukan harus bagaimana? Itu diatur dalam ilmu etik. Ya, jadi etika itu adalah cabang ilmu filsafat yang ingin memberikan pertanggungjawaban rasional atas perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Ya, mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami ya, bahwa etik itu pada akhirnya bukan sesuatu yang mengawang-awang, tapi dia juga sama cabang ilmu seperti yang lain, seperti misalnya cabang ilmu anatomi, cabang ilmu fisiologi, cabang ilmu biokimia, dan seterusnya ya. Dia juga suatu cabang ilmu. Nah, dalam kehidupan kita, kita mengenal banyak norma ya. Kalian sudah meninggalkan masa SMA yang dimana itu masa-masa kalian masih di bawah pengampuan orang tua menuju pada masa dewasa yang nanti kalian akan bertindak dan kalian akan mendapatkan pertanggungjawaban atas tindakan kalian sendiri sebagai manusia dewasa, sebagai manusia seutuhnya. Nah, eh, untuk menjaga menjaga kelestarian kemanusiaan, kita kenal beberapa norma di sekitar kita yang eh, kita kenal tadi. Yang pertama adalah norma moral. Kalian datang dari keluarga masing-masing, dilepaskan oleh orang tua masing-masing dengan pendidikan yang sudah diberikan oleh orang tua. Bagaimana kalian mempunyai value value untuk bisa hidup tanpa misalnya bayang-bayang orang tua kalian. Nah, salah satu normanya adalah norma moral. Baik lagi, norma moral itu sifatnya adalah wahyu. Jadi, eh, adik-adik nih, norma-norma moral yang melekat di adik-adik itu sangat tergantung pada eh, keyakinan keyakinan atas wahyu yang kalian dapatkan. Jadi kalau misalnya kalian mendapatkan eh, apa value eh, wahyu yang baik, pasti moral kalian baik. Gitu. Nah, lalu selain tadi moral yang sifatnya wahyu, yang dia berasal dari kitab suci, kita kenal juga yang disebut dengan norma sopan santun. Nah, kalau misalnya ada yang bilang, dia mah nggak sopan ya, eh, ke orang tua, ke orang yang lebih tua, dia misalnya tidak salam, atau misalnya tidak, eh, ketika lewat tidak tidak mengucapkan kata permisi atau punten, dia tidak etik ya, itu salah. Itu bukan etik, tapi itu adalah etiket. Ya, ada perbedaan etika dengan etiket. Nanti kalian belajar di farmakologi itu, kalau kalian meresepkan suatu obat, obatnya itu misalnya sirup ya.
sirup nih. Sirupnya ini akan dikasih label ya. Kasih label. Misalnya siapa nih tuan siapa? Misalnya tuan A 46 tahun. Obatnya diminum 3 kali 1 sendok makan setelah makan. Ya, nah itu label yang ditempel itu di obat itu namanya etiket. Nah, etiket itu dari bahasa Perancis yang artinya label. Jadi kalau orang dikatakan beretika, belum tentu dia sopan santun, belum tentu dia secara sopan santun eh, apa baik gitu ya. Nah, orang yang sopan santun juga orang yang santun belum tentu dia beretika. Contohnya gini, contohnya misalnya ada bangsa nih, ada bangsa mau membunuh bangsa lain. Secara etik atau etika itu tidak etik. Kenapa? Karena sesama manusia harusnya tidak boleh saling membunuh. Tapi bisa jadi sopan, permisi saya mau bunuh dulu ya gitu. Itu sopan. Tapi dia tidak beretika, tapi dia sopan gitu ya. Jadi artinya ada perbedaan antara eh, etika dengan etiket. Jadi etiket itu lebih lebih superficial nilainya dibanding etik. Kalau etik itu sudah menggunakan akal budinya untuk proses berpikir, proses menganalisis sehingga dia bisa diterima tuh di semua semua kalangan manusia sebagai tindakan yang sesuai. Gitu. Nah, itu adalah etik. Lalu yang ketiga adalah norma hukum. Norma hukum ini sifatnya mengikat dan dia sifatnya punya teritorial. Misalnya di satu daerah dia punya hukum atau di satu negara dia punya hukum. Nah, hukum itu berlaku di negara itu dan mengikat. Nanti kalau misalnya keluar dari negara itu ke negara yang lain bisa jadi hukumnya berubah, tapi juga mengikat gitu. Jadi di mana kita, kalau kata orang Padang ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi eh, di tempat kita berada itu ada norma hukum yang mengikat. Nah, sebagai dokter yang nanti mungkin bisa jadi kalian berada di tempat-tempat yang berbeda dari tempat asal kalian. Nah, itu harus bisa kalian pahami. Norma-norma hukum ini, hukum apa saja yang mengikat profesionalitas kita sebagai dokter, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Contoh mudahnya adalah di satu negara, kalau misalnya ada dokter sedang bawa kendaraan, dia misalnya melihat suatu kecelakaan, lalu dia menolong. Nah, ini ada dua hukum yang berbeda. Yang satu mah bilang karena dia dokter dia boleh menolong gitu kan. Nah, kalau yang lain bilang karena itu bukan tempat prakteknya, jadi dia nggak boleh menolong. Nah, artinya dia tidak boleh melakukan tindakan medis di tempat yang tidak ada lisensi dia tempat prakteknya di situ. Nah, itu yang harus kalian pahami. Pun ketika kita melihat aspek yang lain, misalnya euthanasia. Euthanasia itu adalah pengakhiran hidup yang diinginkan oleh seorang manusia. Nah, eh, kalau misalnya kita lihat kasusnya di negara Eropa sana, salah satu negara Eropa, itu pernah ada kasus seseorang meminum eh, pestisida. Dia berharap dia mati. Nah, ternyata dia dia dibawa ke IGD, lalu dia ditolong oleh dokter. Nah, ketika dia udah sadar, dia akhirnya menuntut dokternya. Kenapa? Karena di negara itu euthanasia diperbolehkan. Jadi kenapa Anda dokter menghalangi saya hak saya untuk mati gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang harus kita pahami bahwa di lingkungan kita bekerja nanti banyak sekali hal yang sifatnya bukan biomedical science gitu ya, yang sifatnya adalah soft skill yang harus kalian pahami dan aplikasikan di kehidupan profesional kalian. Oke. Nah, selanjutnya karena kalau kita lihat dari zaman Aristoteles gitu ya sampai hari ini ada perubahan manusia. Manusia itu berubah. Kalau misalnya kamu belajar sejarah kan dulu kita kenal manusia purba ya. Manusia purba dulu ada filmnya kan dari segi bahasa saja mungkin eh,
berubah ya, berubah dari segi bahasa, berubah yang mungkin dulu bahasanya cuma beberapa kata, dan akhirnya berubah sampai bisa menjadi suatu sastra keilmuan gitu ya, ilmu yang yang memperdalam bahasa, yang artinya nantinya menjadi sastra gitu ya, dan menjadi sebuah karya manusia gitu ya. Nah, itu perubahan dari segi bahasa. Belum kalau kita lihat perubahan dari segi cara hidup atau cara mendapatkan makanan. Kalau dulu eh, orang mau makan berburu ya, berburu. Lalu berburu ini mulai dari senjata yang paling sederhana dari batu gitu kan, sampai menemukan pisau, sampai pada akhirnya menemukan senjata-senjata jarak jauh, panah, dan sekarang kita kenal orang bisa berburu dengan senapan gitu ya. Nah, atau bahkan lebih jauh orang bisa berburu dengan bom gitu ya. Nah, lalu dari segi yang lain juga banyak perubahannya. Apalagi kalau misalnya kita lihat dari segi ilmu pengetahuan, wah ini sangat maju gitu ya, sangat maju manusia. Lalu dari segi eh, teknologi juga sama, sangat maju. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya kalau zaman dulu orangnya orangnya lebih sedikit dibanding sekarang kan. Manusia berkembang biak, manusia bertambah banyak gitu kan. Kalau kamu lihat dulu mungkin kamu pernah datang ke suatu tempat yang tempat itu masih kebun, atau misalnya masih hutan, atau misalnya masih alam liar gitu kan. Nah, sekarang sudah berubah misalnya menjadi perumahan. Nah, kenapa bisa begitu? Ya karena manusianya bertambah banyak, aliran etik pun berubah. Jadi, kalau kita lihat dari zamannya Aristoteles tuh, aliran etik yang pertama yang kita sebut dengan Eudemonisme. Eudemonisme ini ada beberapa aliran. Aliran yang paling terkenal saat itu adalah aliran hedonisme dari aliran Eudemonisme. Ya, dia punya beberapa cabang aliran. Nah, apa yang menjadi pusat dari uh, aliran Eudemonisme ini, atau yang paling dikenal dengan hedonisme, di sini yang menjadi pusatnya adalah kebahagiaan. Bagaimana saya harus bertindak dan bagaimana saya harus berkeputusan, itu adalah apa-apa yang membahagiakan saya itu adalah yang etik. Ingat ya, Dek, saat itu. Jadi kalau misalnya saat itu saya ingin makan eh, ayam yang lewat gitu kan di hutan, saya buru ayamnya, saya bunuh ayamnya, itu etik. Kenapa? Boleh, gitu kan? Kalau misalnya ada kambing yang lewat, saya ambil kambingnya, saya senang, saya bahagia, itu tindakan yang saya lakukan etik. Tanpa memikirkan itu kambing-kambing siapa, itu ayam-ayam siapa. Ya, kenapa bisa begitu? Karena saat itu manusianya sedikit. Tidak ada manusia lain yang punya kambing itu, tidak ada manusia lain yang punya ayam itu. Jadi semuanya ya milik manusia, silahkan. Kamu mau naik ke pohon ngambil mangga, ambil aja, nggak ada yang punya. Itu kan saat itu tidak kepikiran ada yang punya. Kenapa? Manusianya sedikit. Jadi kalau misalnya saat ini ada orang yang masih berpikir bahwa saya mau melakukan apa saja yang saya suka, hedon gitu ya. Bodoh amat sama orang lain. Berarti dia itu belum maju cara berpikirnya. Kenapa? Karena itu mah manusia, zaman manusia purba, manusia dulu yang masih sedikit, gitu ya. Nah, saat itu tindakan yang membuat bahagia adalah tindakan yang etik. Nah, ternyata manusia tuh makin lama makin banyak ya. Jadi setelah berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, manusianya makin banyak. Nah, lalu dari Aristoteles, aliran etika ini berubah ke Immanuel Kant. Jadi, yang dimaksud dengan tindakan yang etik itu adalah tindakan yang wajib dilakukan. Jadi, manusia akhirnya berpikir bahwa, oh, manusianya makin banyak nih. Ada kepemilikan, gitu kan, ada yang harus dihormati, dan seterusnya. Sehingga alirannya berubah dari eudemonisme menjadi deontologi. Nah, aliran deontologi ini mengatur bahwa
manusia itu dikatakan etik kalau dia menjalani kewajibannya. Jadi mereka bikin list tuh, list kewajiban. Misalnya, kewajibannya adalah eh, tidak boleh memotong pohon yang sudah setinggi ini misalnya, atau tidak boleh memakan manusia yang lain. Nah, itu kewajiban. Ada kewajiban yang harus dijalankan kita sebagai manusia. Karena manusianya makin banyak kan tadi kan. Nah, di aliran deontologi ini seseorang dikatakan dia etis ketika dia menjalankan kewajibannya yang sudah ditentukan oleh masyarakat saat itu, ya. Nah, lalu kan waktu berjalan, manusia makin banyak, kan? Manusia makin banyak, aliran etik juga berubah menjadi aliran konsekuensialisme. Jadi, aliran konsekuensialisme ini adalah aliran yang eh, menyebutkan bahwa seseorang itu akan mendapatkan konsekuensi dari tindakan yang dilakukannya. Jadi ketika dia melakukan kegiatan yang dianggap baik, dia akan mendapatkan hal yang baik, tapi ketika dia melakukan tindakan yang dilarang, maka dia akan mendapatkan hukuman gitu atau mendapatkan suatu hal yang tidak baik untuk dirinya. Nah, di aliran konsekuensialisme ini ada beberapa aliran yang paling terkenal adalah utilitarianisme. Ini dicetuskan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Nah, isinya adalah the greatest happiness of the greatest number. Kalau kalian lihat nih, aliran etik yang ada di zaman ini, itu bisa dilihat di film-film eh, kolosal, yang dimana mungkin waktu itu film-film ini menunjukkan misalnya ada orang-orang yang dianggap sebagai witch atau apa penyihir gitu ya. Kalau misalnya seseorang misalnya dianggap penyihir nih, dia memberikan efek yang buruk atau misalnya mendatangkan hal-hal yang buruk kepada suatu masyarakat, penyihir ini boleh misalnya usir dia dari kampung ini gitu ya. Itu boleh. Karena makin banyak kebahagiaan orang, itu berarti makin etis. Atau misalnya lebih jauh, eh, karena dia misalnya mengganggu nih ketertiban dan kenyamanan masyarakat ini, orang yang dianggap penyihir ini digantung, dibunuh di depan banyak orang. Itu saat itu dianggap etis. Karena apa? Karena greatest happiness of the greatest number. Jadi saat itu kebahagiaan orang banyak adalah yang utama. Nah, ada lagi yang lebih sebetulnya yang lebih saat ini dikatakan tidak etis dan tidak manusiawi. Misalnya, ada yang memiliki orang tuanya dianggap tidak berguna dan tidak produktif. Itu boleh diasingkan sampai mereka mati di dalam hutan. Dan mungkin kalau kalian tahu di beberapa tempat itu masih ada ya, maksudnya masih ada eh, kisah yang seperti ini. Itu awalnya dari sana, dari zamannya aliran etik utilitarianisme. Nah, di situ eh, diperbolehkan saat itu. Saat itu dianggap etis. Nah, manusia akhirnya makin berkembang, manusia makin berpikir, manusia makin beragam. Nah, akhirnya kebutuhan manusia semakin banyak. Makin banyak, manusia ingin dihormati, ingin dianggap sama, manusia ingin eh, mendapatkan hal-hal yang baik dari manusia yang lain. Nah, sehingga aliran etik akhirnya berubah. Aliran etik berubah ini terjadi setelah Perang Dunia ya. Jadi di mana di sini ketika sebelumnya orang-orang tawanan pada saat Perang Dunia itu boleh diapa-apakan gitu ya. Boleh kalau di dunia kedokteran boleh dipenggal. Ketika dia dipenggal lalu disimpan barometer ya, di situ dilihat berapa sih tekanan darah ketika dia dipenggal. Nah, awal dari pengukuran tekanan darah di situ. Atau misalnya yang kita kenal dulu ada vaksin sifilis, eh, vaksin tifoid dulu ya, itu tahunan-tahunan perang itu mereka dibuat sifilis, dibuat tifoid, terus dibuat sakit-sakit yang lain untuk dilihat kekebalannya. Nah, itu
sangat apa sangat memberikan eh, apa kesakitan gitu ya, kesakitan secara psikis dan fisik kepada satu kelompok manusia, dan mungkin menyenangkan untuk kelompok manusia yang lain ya. Pada akhirnya ini mengubah mengubah aliran etik. Oh, ternyata seperti itu tidak baik ya. Ternyata melihat kebahagiaan hanya dari sebagian kelompok saja ternyata tidak baik, karena semuanya juga manusia gitu. Karena akhirnya berubahlah aliran etik itu menjadi aliran paternalistik. Jadi di paternalistik ini eh, ada satu aliran yang sangat terkenal, yaitu altruism. Altruism itu artinya, kalau kalian pernah mendengar istilah menjadi lilin yang menerangi sekitarnya, itu adalah altruism. Jadi altruism itu kalau diibaratkan seperti ayah yang baik kepada anaknya. Jadi kalau zaman dulu tuh nggak ada tuh cerita ayah-ayah kayak sekarang gitu ya, ayah mencabuli anaknya, ayah menyiksa anaknya. Zaman dulu tuh nggak ada. Jadi sosok ayah itu kalau zaman waktu itu adalah ayah itu bekerja keluar rumah, banting tulang, panas-panasan gitu kan, sampai fisiknya sakit eh, untuk anak-anaknya. Nah, itu adalah aliran paternalistik. Nah, di aliran paternalistik ini, di altruism yang tadi, dikatakan bahwa orang yang etik adalah orang yang mampu berkorban untuk orang lain. Gitu, mampu mengorbankan kepentingannya untuk kepentingan orang lain, itu adalah orang yang etis. Gitu. Ya, jadi artinya ketika kita ingin apa namanya punya punya keinginan, cobalah pikirkan keinginan kita berbenturan nggak dengan keinginan orang lain. Contohnya, kalau misalnya Anda senang eh, menyetel musik keras-keras di kamar Anda, kamar kosan Anda nih, coba Anda pikir, tetangga Anda suka nggak? Tetangga kosan Anda suka nggak? Orang depan Anda suka nggak gitu kan? Nah, itu adalah yang saat ini dikatakan etis, yang sudah melewati proses promoting dan perfecting gitu kan. Jadi makin ke sini manusia itu seharusnya menggunakan complexity analisisnya dengan lebih baik gitu kan, karena fasilitasnya lebih banyak. Nah, ini bertahan lama, lama sekali bertahan, karena memang ini aliran etis yang paling nyaman gitu ya, yang paling eh, membuat orang lain tidak tidak terluka atau merugi gitu ya. Nah, sehingga ini sangat kental di dunia kedokteran. Kalau misalnya kamu punya kakek atau punya orang tua yang dokter, kamu mungkin dapat cerita bahwa, wah, kalau zaman dulu tuh, kalau misalnya ada dokter datang ke suatu daerah, itu tuh udah dianggap ayah banget. Kenapa? Karena dokter itu adalah dianggap sebagai profesi yang sangat sangat altruism. Jadi dia eh, lagi tidur, dok, tolong saya gitu kan, istri saya mau melahirkan, mau dia bangun. Dok, tolong saya, ini suami saya kecelakaan, mau bangun. Padahal misalnya jam 2 malam, jam 3 malam. Itulah maksudnya altruism sebetulnya, sehingga eh, pada saat itu ketika ada dokter nih, dia bisa menjadi sumber referensi. Misalnya, dok, dokter jadi ini ya, jadi imam nanti di masjid saya gitu. Padahal bisa jadi dia nggak apal banyak surat gitu kan. Atau misalnya, dok, bagaimana ya cara mengkafani ini? Padahal dia nggak pernah belajar cara mengkafani mayat gitu kan. Atau misalnya, dok, ini anak saya mau menikah, calonnya ada dua, menurut dokter yang mana ya gitu. Itu saking dianggap sebagai ayah tanda kutip dokter itu dengan aliran etik yang saat itu. Jadi tidak ada tuh saat itu cerita bahwa mereka tidak percaya dengan apa yang dilakukan dokter. Jadi seperti saat ini mungkin kalian sering dengar ada eh, apa kasus-kasus pasien menggugat dokternya. Wah, saat itu tuh sangat-sangat jauh sekali. Kenapa? Karena memang dokternya juga bersikap seperti itu. Jadi memang aliran etik paternalistik ini sangat dipegang oleh para profesional sehingga masyarakatnya percaya gitu. Jadi kalau misalnya dokter mau berkata apa, ya mereka akan mengikuti. Nah, lalu selanjutnya karena memang tadi manusia berkembang berubah gitu ya.
aliran etik juga berubah, lalu juga hmm, apa namanya kepentingan-kepentingan orang juga berubah. Nah, akhirnya kita kenal dengan eh, aliran otonomi. Ini dikenalkan oleh Bapak Tom L. Beckham dengan James Childress. Jadi di sini kita mulai mengenal tuh bahwa sesuatu yang sifatnya etis itu dia punya beberapa prinsip ya, salah satunya adalah respect for autonomy gitu. Jadi di di aliran otonomi ini di mana setiap orang itu punya keputusan atas tubuhnya gitu. Nah, ini yang sampai saat ini masih kita gunakan, dan nanti pun sebetulnya ini akan berubah, eh, tapi ini tetap menjadi dasar sebelum perubahan itu nanti terjadi. Nah, jadi di aliran eh, otonomi ini kita mengenal eh, satu aspek yaitu respect for autonomy. Kalau misalnya kita lihat yang non malefisien itu artinya adalah bagaimana kita sebagai dokter melakukan tindakan kepada pasien yang tindakan itu paling sedikit eh, risikonya, paling sedikit mudaratnya gitu ya. Jadi kalau tindakan dokter kan semuanya itu akan beneficent, akan bermanfaat. Tapi sebagai dokter yang punya akal budi, kita akan memilah, kita akan menganalisis mana nih tindakan yang paling sedikit mudaratnya. Nah, justice juga sama. Justice juga di altruism ada. Jadi non efficient, beneficent, justice ini sebetulnya semuanya ada di altruism. Nah, seorang bapak itu akan memutuskan sesuatu yang paling baik kan untuk anaknya. Nah, begitupun dokter. Dokter itu akan memutuskan sesuatu yang paling baik untuk pasiennya. Saat itu, tanpa bertanya ke pasiennya. Jadi, tindakan dokter udah dipercayalah sama pasiennya. Udah dok, sok, saya diapain aja boleh lah gitu. Mangga silahkan gitu. Nah, saat itu dokternya pun profesional. Jadi, mereka memegang aliran ini paternalistik yang baik ya. Nah, tapi tadi orang berubah ya, manusia berubah, kepentingan berubah, pemikiran berubah sehingga banyak kasus, banyak kasus, kasusnya kasus yang paling eh, apa namanya membuat banyak perubahan adalah sebetulnya kasus komunikasi. Jadi kadang-kadang gini, dokternya eh, bilang ke pasiennya, udah pasiennya cerita dia sakit ini, dokternya bilang, yaudah nih ke tempat tidur, sok buka celananya, nungging gitu kan, mau disuntik tanpa menjelaskan. Nah, karena manusia berubah tadi kan, manusia berubah, pengetahuan berubah, manusianya makin teredukasi, eh, apa namanya, informasinya juga makin mudah didapat. Pasien bertanya dong, kenapa saya harus buka celana gitu kan, kenapa saya harus disuntik? Banyaklah bertanya. Nah, sehingga ketika pasien bertanya, zaman waktu itu bisa jadi, udah jangan banyak tanya, ini yang terbaik untuk kamu gitu kan. Tapi ternyata nggak bisa begitu. Manusia punya tempat yang sama dengan manusia yang lainnya gitu kan. Nah, akhirnya diaturlah dalam suatu aliran etika otonomi bahwa boleh kok pasien bertanya, yuk kita kasih jawaban gitu kan, sebagai profesional kita kasih jawaban. Nah, itu adalah ciri khas dari aliran otonomi yang sampai saat ini masih kita gunakan ya. Oke, nah lalu ketika kalian sudah tahu nih apa definisi etik dan sudah tahu aliran perkembangan alirannya bagaimana, sekarang juga yang digunakan apa, maka kita akan nanti mengenal medical etik dan pada akhirnya akan mengenal bioetik. Nah, medical etik atau etika kedokteran itu sebetulnya adalah eh, kumpulan dari eh, kode etik profesi ya. Nah, kalau kita lihat profesi kedokteran itu sebetulnya profesi yang paling tua. Kalau, nah ini suka ada yang salah lagi nih di masyarakat dan di anak muda ya. Jadi kalau kita mendengar kata profesi itu beda dengan pekerjaan ya. Jadi bedanya profesi dengan pekerjaan adalah kalau profesi punya asosiasi profesinya. Contohnya gini, pekerjaannya apa? Guru profesi bukan?
profesi karena ada Persatuan Guru Indonesia, gitu kan. Lalu pekerjaannya apa? Dagang, profesi bukan? Lihat dulu ada nggak perkumpulan profesi pedagang, ada nggak kode etik pedagang, kode etik guru ada. Pekerjaannya apa? Pemulung, profesinya pemulung. Oke, pemulung punya kode etik profesi nggak? Gitu. Kalau misalnya tidak, berarti itu hanya pekerjaan, bukan profesi. Nah, kedokteran itu adalah profesi yang pertama. Yang pertama, dan dia yang pertama juga mempunyai kode etik profesi yang kita kenal dengan sumpah dokter yang dibuat oleh Hippocrates. Ya, di sini kalau kalian lihat nanti di sumpah dokter itu isinya adalah kode etik profesi. Gitu. Nah, kenapa harus diatur? Karena tadi kedokteran itu dia punya eh, power yang besar. Bayangkan kita bisa ngacak-ngacak manusia. Kalau orang lain nggak boleh nyayat manusia, kita punya eh, apa? Punya license gitu ya. Kita punya kemampuan untuk menyayat manusia, gitu kan? Nah, karena hubungan dokter dengan pasien ini bukan hubungan yang sejajar sebetulnya dari zaman dulu ya. Jadi dokter itu dianggap punya kekuatan yang lebih dibanding pasien kan. Kalau misalnya dokter boleh nyayat pasien, pasien boleh nggak nyayat dokter? Nggak boleh gitu kan. Karena memang eh, secara power yang didukung oleh pendidikan itu tidak sesuai gitu kan. Nah, di sini dengan sifat manusia tadi ada risiko abuse of power. Jadi ada risiko bahwa dokter yang punya kekuatan lebih dibanding pasien itu punya hubungan yang vulnerable, punya hubungan yang rentan, yang dimana itu sangat berisiko untuk disalahgunakan. Salah gunakan powernya sehingga harus diatur dalam suatu kode etik profesi yang bahkan disumpahkan gitu ya. Sebelum Anda menjadi dokter, sebelum Anda dilepas menjadi dokter, bahkan harus disumpah dulu. Disumpah dulu supaya apa? Supaya bisa dibatasi ya, supaya bisa dibatasi tadi. Kan pengetahuan kedokteran terbatas. Kenapa dikatakan terbatas? Ya buktinya sampai sekarang masih ada penelitian, masih berkembang penelitian ya kan. Nah, jadi kita batasi nih, kita batasi supaya apa? Supaya terjadi hubungan yang baik. Nah, muncullah dari situ etika kedokteran atau medical etik. Etika kedokteran itu mengatur hubungan dokter dengan pasien. Kalau misalnya kalian lihat ada di etika kedokteran itu ada hak pasien, kewajiban pasien, hak dokter, kewajiban dokter. Nah, sebetulnya kalau kita lihat hak pasien adalah kewajiban dokter. Hak dokter adalah kewajiban pasien. Ya, gitu dan sebaliknya. Nah, kenapa hal itu diatur? Karena memang dokter ya harus diatur tadi supaya apa? Supaya tidak melakukan tindakan yang di luar etik. Etiknya etik siapa ya? Etik kedokteran, gitu ya. Sehingga nanti harapannya adalah hubungan dokter pasien yang merupakan hubungan terapeutik. Jadi hubungan yang ada di pasien dengan dokter itu adalah hubungan usaha pengobatan, ya, bukan hubungan yang lain. Supaya apa? Supaya hubungan terapeutik itu bisa dikatakan dia baik dan bermartabat, ya. Kembali lagi bermartabat. Jadi kalau misalnya kita lihat, ada tidak hubungan terapeutik yang lain yang seperti hubungan dokter pasien? Ada, di Indonesia banyak. Tapi bermartabat enggak? Bisa jadi enggak. Ya kan? Masa mau diobatin harus melakukan hubungan seksual, ya kan? Masa mau diobatin harus dilecehkan dulu? Masa mau dikasih ilmu harus diturunkan dulu martabatnya? Nah, itu adalah hubungan yang tidak manusiawi sehingga dokter dengan pasien hubungannya tidak seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat lagi eh, ketika misalnya kamu ketemu pasien nih, ketemu pasien, dok saya ingin mencoba pengobatan yang lain misalnya dengan ini. Nah,
Selain nanti kamu memberikan edukasi secara biomedikal, secara epidemiologi, kamu juga harus memberikan edukasi secara manusiawi. Yang ini menggunakan tadi soft skill kamu sebagai manusia yang sudah dididik di pendidikan dokter. Ya, jadi kamu kasih masukan. Jadi masukannya tidak hanya masukan secara epidemiologi, secara biomedikal, tapi juga secara bioetik nanti bagaimana sebetulnya sebagai manusia gitu kan. Itu ya. Oke. Nah, ini jadi makin ke sini sebetulnya kalau kita lihat eh, dunia ya, manusia dan dunia semakin maju sehingga kalau kita lihat tadi hubungan dokter dengan pasien itu ternyata tidak sederhana. Tidak hanya pasien datang ke dokter, pasiennya suruh naik ke tempat tidur langsung disuntik gitu ya. Tidak seperti itu saja ternyata. Jadi manusia punya banyak kebutuhan. Kebutuhannya itu termasuk kebutuhan atas informasi, kebutuhan atas dihargai dan seterusnya. Nah, sehingga kalau kita lihat medical etik itu ternyata tidak cukup. Jadi, kalau medical etik kan melihat pasien dengan dokter dalam hubungan terapeutik. Kalau kita bicara hubungan terapeutik, berarti kita bicara hubungan apa? Hubungan yang sifatnya fisik. Bagaimana di situ terjadinya etiologi suatu penyakit menjadi penyakit tersebut dalam hal yang kita kenal dengan patogenesis misalnya. Dari patogenesis lalu kita akan mengenal bagaimana penyakit tersebut bisa menjadi muncul dalam sebuah sign and symptom yang kita kenal dengan patofisiologi. Nah, kita mencoba menutup gitu kan proses itu. Kalau misalnya kita mau tutupnya dari segi etiologi, berarti kan kita mengobati secara eh, etiologi gitu ya. Jadi kita kasih obat yang sifatnya kausatif atau tindakan yang sifatnya kausatif. Nah, atau misalnya kita akan memotong, tidak bisa kita hilangkan penyebabnya, kita mau hilangkan supaya gejalanya tidak bertambah berat dan tidak bertambah banyak gitu kan, atau gejalanya supaya hilang. Nah, kita lakukan pengobatan secara simptomatik. Nah, ternyata hubungan manusia yang satu sebagai dokter dengan manusia yang lain sebagai pasien itu tidak hanya sebatas biomedikal gitu. Tapi ternyata manusia itu punya aspeknya banyak. Sehingga dari sini medical etik rasanya harus ditingkatkan. Gitu. Nah, muncullah pada tahun 1927 itu kata-kata pertama bioetik. Bioetik ini dikeluarkan oleh Fritz Zar. Nah, lalu dari tahun 27 tuh sampai tahun 70 berarti kan lumayan lama ya, berapa puluh tahun tuh. Akhirnya berkembanglah nih ilmu tentang bioetik ini berkembang sampai pada suatu teori tentang definisi bioetik yang dikeluarkan oleh Bapak Potter. Nah, Bapak Potter ini dikenal sebagai bapaknya bioetik. Nah, di sini dia mengatakan bahwa bioetik itu adalah jembatan menuju masa depan manusia yang lebih baik tentu saja. Jadi, bioetik ini dia menggunakan prinsip dari medical etik yang tadi sudah kita bicarakan di depan. Yang adanya di mana medical etik? Adanya di Sumpah Dokter. Ya, nah jadi di sini akhirnya Bapak Potter ini menteorikanlah, mendefinisikanlah bioetik pada tahun 1970 ini dalam suatu, kalau sekarang disebutnya jurnal ya, jurnal yang disebut dengan Perspective in Biology and Medicine. Jadi judulnya adalah Bioethics, The Science of Survival. Nah, jadi definisinya adalah saya mengambil posisi bahwa ilmu pengetahuan mengenai kelangsungan hidup harus dibangun atas dasar ilmu biologi dan diperluas melampaui batas-batas tradisional yang harus mencakup unsur-unsur ilmu sosial dan kemanusiaan yang paling esensial dengan penekanan khusus pada filsafat dalam arti yang sempit yaitu cinta akan kebijaksanaan. Jadi di sini tetap bahwa bioetik itu adalah sesuatu yang nantinya akan menjaga manusia menjadi manusia seutuhnya. Kenapa? Karena memang
kita lihat ternyata manusia tidak hanya aspek fisik, tapi dia punya aspek-aspek yang lain yang harus kita jaga juga. Nah, jadi kalau kita lihat eh, bioetik ini merupakan jembatan ilmu-ilmu kemanusiaan dengan filsafat. Tadi kan kalau misalnya kita lihat ilmu filsafat itu sifatnya teoritis dan memang dia khasnya adalah selalu sesuatu dipikirkan secara mendalam ya, secara mendalam. Walaupun kita tahu definisinya filsafat itu adalah tadi cinta atas kebijaksanaan ya. Nah, lalu bioetik ini lahirnya didorong oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa menyingkirkan manusia sebagai pusat perkembangannya. Ini tahun 19 tadi 21 ya sampai 1970 sudah difikirkan bahwa sesuatu keilmuan dan teknologi yang berkembang pada akhirnya bisa menyingkirkan manusia sebagai pusat perkembangannya. Bayangkan, waktu itu sudah dipikirkan. Dan mungkin saat ini, kamu bisa melihat kan, kalau misalnya kita tidak bisa menggunakan akal budi kita dengan tadi di-guide oleh disiplin ilmu bioetik, mungkin apa-apa yang kita saat ini inovasikan, ciptakan itu bisa menyingkirkan kita manusia sebagai manusia. Nah, bioetik yang menjaga itu. Nah, jadi di bioetik ini adalah tempat berkumpul berbagai ilmu pengetahuan untuk membicarakan manusia. Nah, manusia itu bisa survive sampai dengan masa yang akan datang. Harapannya begitu. Jadi, harapannya adalah manusia ini tidak bisa digantikan dengan apapun, dengan mesin, dengan alat, dengan AI. Nggak bisa, manusia itu tidak bisa digantikan. Nah, untuk itu kita harus punya kemampuan dan kelebihan sebagai manusia. Nah, salah satunya adalah dengan ini, belajar bioetik supaya apa? Supaya kalian bisa mengasah soft skill kalian gitu. Tidak hanya eh, tadi tidak hanya sifatnya dia intelijen dan tidak hanya sifatnya fisik gitu kan. Kalau fisik bisa digantikan mesin. Kalau intelijen bisa digantikan AI. Tapi kalau soft skill nggak bisa. Bagaimana merasa, bagaimana berempati, bagaimana tadi bagaimana bisa bertoleransi itu sifat manusia, beda sama mesin. Ya. Nah, jadi dari kelahirannya bioetik itu bersifat multidisiplin dan transdisiplin. Yang menjadi objeknya adalah manusia dan alam semesta. Nah, jadi bioetik ini termasuk pada bagian filsafat, khususnya filsafat terapan atau etika. Tadi etika kita sudah belajar ya, dari definisinya sampai perkembangan alirannya, dan sampai yang saat ini dipegang oleh kita sebagai sesuatu yang sifatnya adalah etik ya. Nah, tapi bukan sembarang etika katanya. Ini adalah yang berbicara mengenai hidup manusia dengan dunia alam semesta. Karena kalau kita bicara etik yang lain, misalnya gini, misalnya dalam dalam pengumpulan informasi ada etikanya nggak? Ada. Dalam memasak ada etikanya nggak? Ada. Tapi kalau ini etikanya benar-benar etika yang mengatur hidup manusia. Jadi betul-betul sangat fundamental gitu ya, sangat fundamental walaupun dia terapan tapi dia sangat fundamental. Nah, sehingga apa? Sehingga diharapannya adalah ketika Anda bisa eh, menerapkan etik ini dalam kehidupan Anda, pasti Anda akan membawa keselamatan, kesejahteraan, kesinambungan dari alam semesta ini. Gitu. Kalau misalnya tidak bisa, bisa jadi karena misalnya terlalu eksploitatif itu kan terhadap alam, bisa jadi membuat alam jadi rusak. Walaupun mungkin pada misalnya pada etika sains bisa dianggap sebagai sesuatu yang etik-etik aja, boleh-boleh aja gitu kan. Nah, tapi kalau di bioetik ini karena dia multidisiplin dan multi ilmu, jadi tidak hanya kehidupan manusia yang dicoba dijaga, tapi alam semestanya juga. Ya, gitu. Sehingga etika ini merupakan etika terapan. Etika terapan artinya dia betul-betul bisa apply dalam riset. Nanti kamu akan mengenal riset etik dalam klinikal etik. Nanti ketika kamu berpraktek nanti kamu akan kenal dengan klinikal etik dan seterusnya ya. Lalu eh, berdasarkan etika sebagai cabang ilmu dari filsafat. Jadi artinya eh,
sumber dari ilmu-ilmu etik ini adalah tadi dia dari hasil kompleksitas analisis dari budi pekerti. Ya, oke. Sorry, dari kakak budi maksudnya. Yuk kita lihat. Ini adalah kasus-kasus yang mungkin, sangat mungkin kalian temui dan mungkin ditemuinya sehari bisa beberapa kali gitu ya. Misalnya ini, Nyonya D, 28 tahun, hamil 27 minggu anak pertama, datang ke IGD karena mengalami kecelakaan. Bayangkan ada perempuan 28 tahun, sedang hamil 27 minggu, anak pertama. Anak pertama bawa motor, suami yang bawa motor. Lalu pasien mengalami kecelakaan. Nah, ibu ini mengalami open fracture. Ibu ini mengalami patah tulang terbuka yang harus segera dioperasi. Terus kata ibunya, dok, bolehlah saya dioperasi nggak apa-apa, tapi saya mau lihat suami saya dulu. Suaminya ada di ruangan lain. Dan ternyata suaminya itu setelah dilakukan resusitasi, meninggal. Tidak tertolong nyawanya. Nah, di sisi lain, Ibu D ini akan dioperasi. Dia sedang mengandung. Dan ketika akan dioperasi, itu kita harus membuat psikisnya dalam kondisi yang stabil, baik. Karena apa? Karena dia ada anak yang dikandung. Ada anak yang dikandung. Nah, sehingga ini, apa yang kamu harus katakan sebagai dokter? Apakah pengalaman atau pelajaran ini ada di ilmu anatomi, ada di ilmu fisiologi, ada di ilmu biologisel? Ya, tidak ada. Ini adalah kemampuan soft skill. Apa yang harus kamu katakan? Kamu mau bilang, Bu, suami ibu mati, ya, suami ibu udah nggak tertolong. Udah, pokoknya kita operasi. Nggak bisa gitu. Ya, manusia nggak bisa gitu. Oke? Jadi, silakan dipikirkan apa yang harus Anda katakan. Oke, kasus yang lain. Perempuan, Nyonya Kak, usianya 35 tahun. Dia punya satu anak. Nah, anaknya satu ya, usianya 35. Ibu Nyonya Kak ini meninggal dunia karena kanker payudara. Nah, terus Nyonya Kak bilang kepada Anda nih, apakah ada kemungkinan juga Nyonya Kak ini akan mengalami hal yang sama? Lalu, Anda menjelaskan berdasarkan evidence-based medicine bahwa kemungkinannya adalah sekian persen gitu kan. Kalau misalnya sel yang ada misalnya BRCA-nya tipe yang mana eh, kemungkinan diturunkannya sekian persen dengan misalnya eh, apa dengan faktor-faktor lingkungan jadi berapa persen. Nah, itu biasanya kita lihat ada di jurnal ya. Nah, lalu Nyonya Kak ini berkeputusan. Jadi dok kalau kayak gitu angkat aja deh payudara saya dua-duanya sebelum kanker itu muncul. Nah, ternyata suami Nyonya Kak itu nggak setuju gitu. Karena apa? Karena bisa jadi kan Nyonya Kak punya anak lagi. Nanti kalau misalnya punya anak lagi, menyusuinya bagaimana kalau nggak punya jaringan payudara kan? Nah, lalu akhirnya dokter menyarankan kepada Nyonya Kak, ya udah silahkan Anda coba tanya ke dokter yang lain untuk mendapatkan second opinion. Nah, ternyata Anda misalnya yang jadi dokter kedua gitu. Kalau Anda jadi dokter kedua, Anda bagaimana Anda harus bersikap dan bagaimana Anda harus berkeputusan. Itu tadi ini adalah analisis complexity. Jadi silahkan gunakan akal budinya untuk menyelesaikan ini. Oke, kasus yang ketiga. Ibu SB 35 tahun. Ibu ini punya anak 4. Anaknya perempuan semua. Yang paling kecil usianya 3 tahun. Mungkin yang punya adik masih kecil atau masih ponakan masih kecil 3 tahun itu masih kecil lah ya, masih butuh banyak perhatian dan seterusnya. Nah, ternyata Ibu SB ini mengalami anemia ringan dan dia bilang dia sering lelah. Karena memang anemia kan biasanya sering lelah ya.
Lalu dia tinggal bersama suaminya di rumah yang sederhana di pedesaan. Nah, mereka ini hidupnya dari bercocok tanam, memberi makan hewan peliharaan, biasanya yang dititipkan. Lalu mengumpulkan kayu bakar dan membawa beberapa produk ke pasar lokal di kota terdekat. Nah, dia datang ke klinik KB, keluarga berencana, dan minta dokter untuk mensterilkannya. Karena dia merasa kurang sehat kan, dia merasa anemia gitu kan, dia merasa sering lelah, dan dia merasa kemampuannya itu tidak akan cukup kalau misalnya dia harus hamil lagi. Jadi udahlah steril aja. Nah, lalu ibu ini bilang bahwa saya udah nabung, saya bisa melakukan pembayaran atas tindakan medis yang saya lakukan. Tapi tolong dokter sama staf di klinik tidak kasih tahu suami saya. Karena suami saya itu kalau tahu, dia bisa melakukan kekerasan fisik dan selalu ingin menjadi ayah dari seorang anak laki-laki. Bayangkan anaknya 4, perempuan semua, ibunya dalam kondisi lemah, dia ingin disterilkan. Nah, dalam budaya lokal, para suami itu mengharapkan untuk dikonsultasikan tentang perawatan medis istrinya. Jadi, harapan suami di eh, norma yang berlaku di daerah itu adalah dia harus tahu tuh, dia berharap dia tahu istrinya mau diapain, apa yang akan dilakukan kepada istrinya. Nah, tapi secara hukum tidak wajib. Nah, kalau misalnya Anda menjadi dokter yang bertugas di sana, apa yang akan Anda lakukan? Apa yang akan Anda katakan kepada istrinya dan kepada suaminya nanti kalau suaminya datang? Oke. Selanjutnya kasus yang keempat ya. Ini ada Ibu TP hamil anak pertama. Anak pertama setelah 11 tahun menikah. Jadi biasanya kan kalau orang menikah, salah satu harapannya adalah mempunyai anak. Nah, ibu ini harus menunggu dulu 11 tahun untuk mendapatkan kehamilan yang pertama ini. Nah, ini hamil trimester ketiga atau trimester akhir. Lalu dokter mendiagnosis ibu ini mempunyai komplikasi di akhir kehamilannya yaitu placenta previa totalis. Jadi placenta previa totalis itu kan kalau kalau kamu ingat dan kamu akan ingat dulu waktu dalam kandungan itu kamu menempel ya, menempel pada plasenta yang itu plasenta itu nanti menempel pada dinding rahim ibumu. Nah, si plasenta ini biasanya menempelnya di atas atau di belakang di rahim itu ya. Nah, ini pada kasus ini dia nempelnya di bawah di jalan lahir sehingga ketika nanti pembukaan itu akan terjadi perdarahan karena ada robekan plasenta itu kan. Nah, perdarahan itu dia sifatnya biasanya masif, masif dan sangat tidak direkomendasikan untuk dilahirkan secara normal. Nah, tapi ternyata Nyonya TP ini dia berniat menjalani proses kelahirannya secara normal karena dia yakin nih, menurut keyakinannya dia bahwa cara normal itu merupakan anugerah dari ilahi. Bahkan di Indonesia nih, di Indonesia masih ada yang berpendapat bahwa oh kalau melahirkannya secara sesar berarti belum jadi ibu katanya gitu ya. Eh, itu value yang tadi bisa jadi salah gitu ya, bisa jadi salah sangat salah gitu kan. Nah, lalu selanjutnya dokter menyimpulkan bahwa keinginannya TP itu akan membahayakan. Kenapa? Karena akan ada perdarahan dan perdarahan ini bisa menyebabkan ibu dan bayinya meninggal gitu ya. Bisa salah satunya karena ibunya misalnya kehilangan darah sangat banyak atau anaknya karena tidak mendapatkan suplai dia belum keluar gitu kan. Tapi eh, perdarahannya terhenti karena memang tadi plasentanya dia ada di jalan lahir gitu kan. Nah, lalu Nyonya Tepe ini dia dia menganggap dirinya sangat, sangat taat kepada apa yang diyakininya sehingga dia punya keyakinan bahwa nggak apa-apa dok nanti akan ada pertolongan kok dari Tuhan saya gitu kan untuk kasus ini. Jadi udahlah saya mau ini aja, mau normal aja kelahirannya gitu. Satu sisi eh, dia pengetahuannya tadi terbatas ya.
karena emang awam kan. Sisi lain, dia belum pernah mengalami kelahiran sebelumnya karena ini anak pertama. Jadi sebetulnya secara eh, pengetahuan dan experience itu sangat-sangat minim ibu ini ya. Nah, tapi dia keyakinan yang membuat dia apa namanya kekeh gitu ya. Nah, secara medis, tindakan persalinan yang paling mungkin untuk menyelamatkan keduanya itu adalah dengan cara melakukan operasi sesar. Nah, pertanyaannya, sebagai dokter yang menanganinya, apa yang harus Anda lakukan? Apa yang harus Anda katakan ya kepada pasien? Oke. Kasus selanjutnya. Ada seorang perempuan 24 tahun. Ini datang ke IGD dengan perdarahan provaginam bersama suami dan 3 anaknya. Jadi dia datang ternyata dengan hamil, kondisi hamil. Ini hamil anak keempat. Nah, dia ada kanker serviks sehingga serviks itu mulut rahim. Nah, sehingga eh, tadi penyebab dari perdarahan pervaginam itu, perdarahan yang keluar dari vagina, itu adalah kankernya. Karena kankernya ternyata sudah masuk ke stadium 2B. Usia kehamilannya 8 minggu. 8 minggu itu berarti trimester pertama ya. Karena kalau secara normal kehamilan itu bisa sampai 38 sampai 40 minggu ya. Nah, ini di awal-awal kehamilannya. Nah, rekomendasi tindakan medis untuk eh, melakukan penghentian perdarahan yang terjadi pada ibu ini adalah dengan cara embolisasi arteri uterin. Jadi arteri uterin yang ada di si ibu yang menjadi pusat sumber perdarahan, dia harus diembolisasi, artinya harus ditutup, dikasih apa suatu sumbatan supaya dia nggak ngalir lagi aliran darahnya, atau dikasih radiasi dosis tinggi. Nah, masalahnya keduanya ini akan membuat perempuan ini kehilangan janinnya. Kenapa? Karena tadi arteri uterin itu dia merupakan salah satu sumber perdarahan terbesar untuk rahim, yang dimana dia juga menjadi sumber untuk nanti arteri-arteri di eh, dinding endometrium yang nanti akan masuk ke dalam aliran darah janin. Ya, karena dia baru trimester awal, berarti memang dia sumber perdarahannya dari sini. Nah, lalu ternyata kondisi yang lain adalah perempuan ini tuh tidak bisa bicara dengan bahasa kita. Dia hanya bisa bicara dengan bahasa asing. Dan Anda sebagai dokter itu bisa berkomunikasi dengan suaminya. Jadi suaminya menjadi translator untuk istrinya. Nah, lalu akhirnya suaminya itu bilang ke Anda bahwa istri saya itu dok menolak semua tindakan yang akan membahayakan janinnya. Jadi tolonglah dok kasih tindakan apa aja yang eh, istri saya itu tidak ingin kehamilannya terganggu gitu, apalagi sampai meninggal. Nah, sementara secara medis, secara teori kita hanya punya dua pilihan itu untuk menghentikan perdarahannya karena kalau tidak dihentikan, nanti akan ada risiko dia kehilangan banyak darah yang itu bisa mengancam jiwa keduanya. Nah, sebagai dokter, apa yang harus Anda lakukan? Apa yang harus Anda katakan? Nah, oke, ini kasus yang keenam. Anda eh, adalah dokter DL ya. Jadi Anda satu-satunya dokter yang ada di pusat komunitas di pinggiran kota. Nah, lalu Anda punya pasien, nama nama pasien itu adalah JT. Dia laki-laki usianya 22 tahun. Nah, anak laki-laki ini ternyata dia Anda obati karena dia punya penyakit kelamin yang aktif. Yang sedang aktif tuh yang sedang terjadi ya. Yang sedang terjadi dan kata pasien Anda itu mungkin saya dapatkan infeksi ini dari tertular dari penari eksotis yang bekerja di klub malam di kota terdekat. Nah, lalu kan kalau misalnya kita ketemu sama pasien yang eh, punya infeksi menular, itu kita selalu periksakan HIV dengan PDRL. PDRL itu apakah dia apa kena sifilis. Karena itu sangat sangat menular dan itu bisa bisa sangat
cepat penyebarannya gitu ya, dan bisa merugikan banyak orang. Nah, ternyata setelah diperiksa dia negatif HIV. Ya, jadi hanya infeksi menular gitu ya, infeksi menular yang saat ini sedang aktif. Nah, lalu Anda itu punya teman namanya Tuan MA. Nah, Tuan MA ini punya anak, anaknya perempuan, usianya 17 tahun. Nah, dia punya rencana mau menikahkan anaknya dengan pasien Anda yang katanya sedang Anda rawat. Nah, lalu teman Anda ini menanyakan ke Anda, gimana tuh si JT gitu kan? Kan katanya JT itu pasien Anda ya? Oh iya, JT pasien saya gitu kan. Sakit apa sih kemarin? Gitu. Ini saya pengen tahu dia sakit apa karena saya ada rencana mau nikahin anak saya sama dia. Oke, sebagai dokter apa yang harus Anda katakan? Anda tahu bahwa kita punya aspek konfidensialitas, kita punya aspek kerahasiaan pasien, tapi kita juga punya aspek menghindari seseorang terkena infeksi yang tidak semestinya dalam hal promosi kesehatan, gitu ya. Apa yang harus Anda katakan? Oke, kasus yang ketujuh, ada perempuan, Nona ya, perempuan, Nona D, belum nikah, 32 tahun. Dia didiagnosis kanker serviks stadium 3 oleh dokter. Dokter bilang bahwa kalau udah stadium 3 ini, dengan jenis kanker yang ada, biasanya dia eh, penyebarannya sangat cepat. Jadi eh, penyebaran secara perkontinentatum, apa dari satu organ ke organ yang lain, secara limfogen, secara hematogen itu termasuk dalam jenis kanker yang metastasisnya sangat cepat, sehingga sarannya Anda sebagai dokter adalah yaudah kita lakukan operasi pengangkatan rahim aja ya, rahimnya diangkat aja sama di kemoterapi. Kenapa? Karena tadi berdasarkan literatur bahwa ini jenis yang sangat masif. Nah, ternyata orang tuanya tidak setuju untuk pasien. Kenapa tidak setuju, dok? Kalau misalnya anak saya diangkat rahimnya, bagaimana dia bisa hamil nanti kalau dia menikah, gitu kan? Sementara dia belum nikah. Gitu. Udah lah, dok, pakai obat minum aja. Gitu kata orang tuanya. Nah, Anda dokternya. Jadi, eh, apa yang harus Anda katakan dan harus Anda lakukan? Oke, itu adalah contoh-contoh kasus yang sangat mungkin terjadi dan itu tidak bisa kita selesaikan dengan inovasi-inovasi kita dengan AI bahkan, dan tidak bisa juga kita selesaikan dengan satu cabang keilmuan saja. Misalnya dari segi ilmu biomedis saja tidak bisa diselesaikan seperti itu. Kenapa? Karena kita hadapi manusia. Yang kita hadapi manusia. Jadi bagaimana sebetulnya sebagai dokter saya harus bertindak. Sementara kondisi seperti ini itu bisa terjadi setiap hari, bahkan sehari tidak hanya satu kali, tidak hanya satu pasien, bahkan bisa jadi banyak. Ya, jadi Anda harus bersiap dan Anda harus mulai mengasah kemampuan soft skill Anda supaya apa? Supaya hal ini bisa hal ini bisa terselesaikan dengan baik tanpa ada tuntutan dan ketidakpuasan pasien di belakang ya. Oke, nah lalu kalau kita lihat, kita kenal tadi ada medico legal dan ethico legal. Kalau medico legal itu artinya medis dan legal. Legal artinya hukum. Ya kan? Jadi medico legal adalah hukum-hukum yang eh, terkait dengan tindakan medis. Artinya, tindakan medis yang kita lakukan itu tidak boleh melanggar hukum. Hukum apa saja? Ya tergantung Anda prakteknya di mana. Kalau Anda di Indonesia, Anda akan kenal mulai dari hukum yang di atas ya, seperti Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Praktek Kedokteran, sampai pada nanti SOP. SOP itu juga sifatnya hukum, standar operasional prosedur. Jadi kalau misalnya Anda punya pasien, misalnya
pasien dengan kondisi begini, bagaimana hmm, tindakan medis yang harus dilakukan. Itu kan kalau di luar itu berarti melanggar hukum, ya kan? Nah, ada juga etiko-legal. Tadi, etik itu bagaimana kita sebagai manusia menggunakan akal budi kita untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada, tapi dengan legal, artinya dengan tetap memandang hukum yang berlaku. Itu kan, kan kalau misalnya tadi etik itu hubungannya dengan soft skill kita. Kalau legal itu hubungannya dengan hukum yang berlaku. Jadi bagaimana apa-apa yang mau kita lakukan, yang dia merupakan kompleksitas dari analisis kita itu bisa sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya, sehingga kita bertindak secara etis, tapi kita juga bertindak mentaati hukum. Ya, nah, lalu pada akhirnya etiko legal ini nanti akan eh, apa membuat suatu analisis yang dimana dia eh, akan eh, menyusun menyusun bagaimana suatu framework atau cara berpikir kita supaya apa-apa yang kita lakukan itu bisa memenuhi require dari semua hal yang ada di sekitar kita sebagai profesional. Nah, kita kenal dengan ethical framework. Jadi, di mana di sini kita mencoba membuat tools, ya, membuat suatu alat untuk berpikir yang di mana ini mudah-mudahan bisa eh, melakukan analisis yang membuat kita bisa melakukan keputusan yang etis secara profesional. Ya, nah ini dibuat tahun 1982 oleh Johnson et al. Nah, jadi ini adalah apa yang dimaksud dengan ethical framework ya tadi ya. Nah, ini adalah tadi alat untuk eh, membuat atau eh, sebuah metode untuk melakukan pendekatan suatu kasus yang dimana di sini eh, dilakukan proses berpikir dan proses brainstorming yang dimana kita bisa melihat mana sih sebetulnya yang lebih fits, yang lebih baik, yang lebih tepat untuk kasus kita dan yang paling realistis, yang paling bisa dilaksanakan untuk kasus kita dengan keadaan klinis yang ada dan dengan alasan yang ada. Jadi ini adalah tadi tools ya, ini adalah cara untuk apa? Alat untuk kita berpikir, untuk menganalisis dalam memanajemen pasien. Nah, kenapa ini penting? Kenapa? Karena tadi kita sebagai dokter punya idealisme, ya punya idealisme, tapi ternyata idealisme kita itu kadang-kadang seberangan dengan materialisme. Jadi materialisme itu tidak hanya aspek-aspek yang dari pasien, tapi bisa jadi sarana dan prasarana yang kita punya. Misalnya, Anda ternyata berprakteknya di tempat yang eh, fasilitasnya tidak terlalu memadai, atau misalnya Anda bekerja di tempat yang ternyata sangat jauh dari tempat rujukan Anda, atau misalnya ada ternyata terbatas dengan eh, plafon-plafon yang dibentuk oleh asuransi misalnya dan seterusnya. Jadi idealisme kita tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, sehingga kenapa? Sehingga kita harus mencoba menyelesaikan konflik ini gitu, masalah antara idealisme kita sebagai dokter dengan tadi sarana dan prasarana yang ada. Nah, dari segi yang lain, dari segi kita sebagai dokter, itu biasanya kita nggak sabar. Nggak sabar itu kenapa? Kenapa kita kok bisa jadi nggak sabar? Yang pertama karena kita tahu konsekuensinya. Jadi kalau misalnya di nanti-nanti, kalau misalnya eh, dientar-entar gitu kan, di waktunya dilamakan, ini bisa jadi kondisinya tidak akan sama dengan sekarang, tapi makin buruk. Nah, tapi kondisi yang lain, kan misalnya pasiennya nggak punya uang, atau misalnya pasiennya nggak punya asuransi, atau pasiennya tidak bisa berkeputusan sendiri. Dia dia merasa bahwa misalnya, iya dok, saya mau, tapi nanti ya tunggu suami saya dulu. Kata suaminya, tunggu orang tua saya dulu, tunggu. Wah, sampai se-RT gitu kan datang. Nah,
itu bisa jadi membuat kita nggak sabar gitu. "Duh, kenapa sih ini? Padahal kan yang mau kita lakukan adalah saving life gitu kan. Kita mau menyelamatkan nyawa, kenapa sih gitu?" Nah, itu kadang-kadang membuat kita menjadi stres ya. Nah, lalu eh, kita kadang-kadang terjebak, terjebak, yaudahlah gitu. Yang terbaik pokoknya ini, kan? Padahal tadi ada aspek etik otonomi yang harus kita selalu pegang gitu kan. Jadi iya sih, kita tahu yang terbaik karena kita yang belajar kan. Tapi bagaimana caranya kita bisa meyakinkan dan menyampaikan kepada pasien dan bahkan keluarganya bahwa apa yang kita putuskan itu sebetulnya yang terbaik untuk pasien. Kita harus bisa memahamkan pasien seperti itu. Makanya dari sejak awal, kenapa sih gitu kan? Kok kamu disuruh repot-repot menjelaskan aspek biomedis yang ada di trigger situation ke teman-teman kamu? Kenapa sih dok? Kok saya harus menjelaskan anatomi kepada teman-teman saya? Nggak dokter aja ngejelasin ke teman-teman saya. Ini salah satunya bahwa kamu harus punya kemampuan untuk memahamkan orang lain. Gitu. Dengan cara apa? Dengan cara kamu paham dulu. Kamu paham dulu, sehingga kalau kamu sudah paham, kamu akan bisa menyampaikan dengan baik. Nah, jadi dilatih dari sejak awal supaya kamu bisa menjadi seorang edukator yang baik. Gitu kan? Sehingga eh, bagaimana nanti kamu menyampaikan dengan bahasa yang lugas, bahasa yang sopan. Makanya beberapa dosen pasti mengkoreksi kamu ketika kamu menggunakan kata-kata yang tidak semestinya digunakan dalam eh, ruang lingkup yang formal gitu ya. Kamu dikoreksi. Nah, itu supaya kamu punya bekal nanti ketika kamu sudah menjadi dokter, kamu bisa menjadi speaker yang baik ya. Oke, nah, lalu selanjutnya, dan ternyata etika dilema atau dilema etik yang tadi seperti kasus-kasus yang sudah kita baca, itu bisa terjadi setiap hari, bahkan sehari bisa lebih dari satu kali. Bisa jadi kamu dapat pasien 80 sehari 80-80-nya punya dilema etik. Bisa jadi. Sangat mungkin. Ya, jadi kamu harus selain tadi kamu dilatih untuk bisa menyampaikan pengetahuan dengan baik, kamu juga nanti akan di sini akan dilatih bagaimana supaya kamu punya tools untuk bisa menyelesaikan dilema etik. Nah, kita kenal penyelesaian dilema etik ini, ethical framework ini dalam four box method. Nah, siapa yang buat? Yang buatnya tiga orang ini. Eh, yang pertama adalah seorang filosofer namanya Albert Johnson, yang kedua adalah Max Ziegler, dia adalah seorang internis, seorang dokter tentu saja, dan yang terakhir adalah seorang lawyer, dia William Winslett. Nah, tiga orang ini yang mencoba meramu sebuah tools yang bisa kita gunakan untuk tadi menyelesaikan dilema etik yang kita bisa hadapi ya. Nah, isinya adalah idea. Isinya adalah idea dari 4 box itu. I-nya adalah identify the fact. D-nya ada determine. Detek prinsip in conflict. Setelah identifikasi, tadi faktanya apa aja, yang terjadi pada pasien kita apa aja, lalu kita tentukan etika prinsip yang jadi konflik. Apakah etika prinsipnya misalnya beneficienya kah, ataukah justice-nya kah, dan seterusnya. Lalu I-nya adalah explore the option. Jadi opsi-opsi apa saja yang mungkin bisa kita ambil. Lalu E-nya adalah act on your decision and evaluate. Jadi lakukan keputusannya dan jangan lupa selalu dievaluasi. Ini adalah four box method yang tadi dari aspek I-nya. Kan tadi kalau kita lihat ada I, D, I, D, I, dan A. Ya, jadi di sini di idea ini masing-masing nanti punya four box method ya. Yang dimana isinya adalah yang pertama ada indikasi medis. Lalu kalau indikasi medis ini adalah aspek betul-betul aspek profesional kita sebagai dokter. Nah, kamu belajar di tutorial, skill lab activity di sini, kamu masukkan semuanya dalam medical indication. Lalu
Yang kedua adalah patient preference dari pasien. Kita melihat di explore dari pandangan pasien. Nah, lalu selanjutnya adalah quality of life. Di sini dilihat kalau kita berbicara tentang quality of life, kita selalu berbicara tentang prognosis. Bagaimana sih prognosisnya sebetulnya nanti ke depannya, nanti pasiennya bagaimana sih setelah ini gitu kan? Apakah dia akan kembali baik atau dia akan kehilangan sesuatu misalnya kalau prosesnya amputasi gitu kan dan seterusnya. Lalu ada contextual feature. Nah, di contextual feature ini kita nanti akan melihat bahwa pandangan yang lebih luas dari suatu kondisi ya gitu kondisi di pasien. Ini contohnya. Kalau di medical indication itu kita mendapatkan semua informasi itu dari anamnesis. Yang pertama dari anamnesis, lalu setelah itu dari pemeriksaan fisik, setelah dari pemeriksaan fisik, dari pemeriksaan penunjang jika ada, dan yang terakhir adalah dari referensi. Nah, menurut referensi, misalnya untuk kasus ini dengan stadium ini, jika pasien menggunakan treatment ini, maka akan gini, 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 gini. Evidence base-nya bagaimana dan seterusnya. Bagaimana efek sampingnya? Itu pokoknya aspek medis semua kamu keluarkan di sini. Ya. Lalu selanjutnya, kita akan melihat referensi pasien. Kita lihat apakah eh, kondisi pasiennya memungkinkan. Pasiennya mau berobat enggak? Gitu kan. Pasiennya pengen diobati enggak? Karena ada beberapa pasien yang nggak mau diobatin. Gitu kan kita bersemangat menggebu-gebu gitu kan mau apa namanya eh mencari alternatif segala macam pengobatan gitu kan dari tindakan medis yang bisa kita lakukan ternyata misalnya pasiennya nggak mau saya nggak mau dok gitu. Nah itu harus kita bisa gali gitu. Nah kalau misalnya nggak mau kenapa gitu kan apakah pasien tidak paham, apakah dia tertekan, apakah dia tidak punya uang atau segala macam. Nah preferensi pasiennya gimana, jadi kita kita tanya pasiennya, kita ajak bicara pasiennya, kita lihat eh, bahasa verbal dan nonverbalnya. Apakah memang pasien dalam kondisi mental yang baik? Apakah secara legal dia bisa memutuskan? Contohnya adalah misalnya pada pasien-pasien dengan kondisi mental yang tidak mumpuni, berarti dia tidak bisa memutuskan, atau misalnya pasien-pasien yang secara legal dia tidak bisa memutuskan. Contohnya misalnya pada pasien-pasien yang terkait dengan hukum, misalnya kamu punya pasien, pasiennya narapidana, gitu kan, dibawa sama polisi, gitu kan, kata polisi gini 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 gini, pasiennya misalnya maunya gini 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 gini, nah itu juga harus dipertimbangkan ya. Nah, lalu quality of life tadi, apakah kita lihat ini merupakan treatment yang nantinya akan bisa menyembuhkankah secara evidence base? Apakah hanya mengurangi gejala kah? Atau misalnya ini bahkan hanya palliative care. Jadi ini pasiennya udah tua sebetulnya gitu kan, yang kita lakukan hanya membuat pasien merasa lebih baik aja. Seperti itu ya. Jadi tidak akan merubah apapun misalnya. Dan seterusnya. Jadi itu kita lihat quality of life dari pasiennya. Apakah setelah dilakukan treatment ini eh, akan kembali normal? Apakah dia masih bisa berjalan kah? Dan seterusnya ya. Nah, lalu selanjutnya ada contextual feature. Nah, di sini konteksnya lebih luas lagi. Jadi kita lihat apakah memang secara sosial, ekonomi, institusional, ini bagaimana kondisinya, bagaimana kondisi misalnya dia menganut agama yang mengharamkan donor darah misalnya, sementara dia udah kehilangan banyak darah. Nah, ini kontekstual yang harus coba kita kita cari tahu yang pada akhirnya kita diskusikan. Ya, lalu yang lainnya misalnya faktor budaya tadi, eh, misalnya
pasiennya belum menikah, gitu kan. Terus orang tuanya pengen dia punya anak, gitu kan. Jadi orang tuanya bisa mendapatkan cucu dari dia dan seterusnya. Ini adalah aspek kontekstual yang kita kita coba gali ya. Nah, lalu setelah itu, tadi kan aspek yang I-nya nih. Sekarang kita masuk ke D. Kita tentukan prinsip etik yang dia bisa menjadi masalah. Misalnya pada medical education, yang jadi masalah adalah tadi beneficent dan non-efficientnya misalnya. Itu kita list apa aja isinya. Lalu di biasanya di preferensi pasien itu yang terjadi adalah respect for autonomy. Tadi misalnya, oh ternyata pasiennya secara legal tidak bisa memutuskan, berarti kita tidak bisa secara full memberikan respect for autonomy karena dia terikat benturan dengan eh, hukum misalnya seperti itu ya. Lalu ada quality of life. Ini bisa macam-macam yang berhubungan dengan tadi berhubungan dengan prognosis setelah dilakukan tindakan nanti pasiennya akan bagaimana nih gitu kan, tindakan mana yang paling sesuai untuk pasien gitu dan seterusnya. Lalu ini contextual feature-nya juga sama, kita lihat bagaimana sih eh, aspek-aspek terkait dengan sesuatu yang misalnya dia pahami gitu kan, apakah loyalitasnya terhadap keyakinannya itu akan membahayakan dirinya, ataukah apakah dia butuh pandangan yang lain sehingga kita bisa memberikan masukan yang lain gitu kan untuk aspek-aspek yang lainnya. Nah, lalu kita menggunakan yang I. I-nya itu adalah explore the option. Jadi masing-masing box tadi itu punya opsi masing-masing. Nah, yang perlu diingat adalah tidak pernah ada single answer for one question pada tools ini. Jadi ketika kita bertanya tadi, misalnya tanya medical indication, tetap aja kan ada beberapa, biasanya ada beberapa pilihan ya, ada beberapa pilihan, jadi no single answer. Nah, kita explore di situ. Lalu kasih beberapa alternatif dengan kita memberikan beberapa pilihan, ya berarti kita memberikan beberapa alternatif. Dan tentu saja semuanya harus berdasarkan standar of care. Jadi standar of care ini bisa jadi bentuknya adalah SOP ya. Jadi standar pelayanan medisnya gimana, standar operasional prosedurnya bagaimana. Nah, itu kita tidak boleh mengurangi standar itu ya. Pokok semuanya harus yang sesuai dengan standar. Jadi walaupun kita punya pilihan pilihan terapinya itu harus yang eh, sejajar ya. Sejajar itu dalam artian memberikan beneficent yang sama gitu kan minimal. Nah, eh, I sudah, D udah, E sudah. Sekarang kita ke yang A. A itu adalah act on your decision and evaluate. Jadi lakukan, lakukan apa yang akan kita putuskan itu berdasarkan tadi pertemuan dengan beberapa pihak sebelumnya. Family tentu saja kita ajak bicara keluarganya. Lalu bolehkah kita konsul? Boleh. Kita boleh konsul kepada bioetician. Bioetician itu orang-orang yang memang dia bergelut atau dia memperdalam bioetik itu boleh. Nanti kalau di rumah sakit nanti Anda akan mengenal ada yang disebut dengan komite etik hukum, ada komite etik penelitian, ada nanti komite etik medis ya di situ. Nah, tergantung nanti kasusnya apa, Anda bisa nanti berkonsultasi dengan mereka. Lalu jangan lupa di sini biasanya di rumah sakit atau di tempat Anda bekerja nanti akan ada komite etik. Jadi kalau Anda menghadapi masalah dan biasanya memang selalu banyak masalah gitu ya, banyak hal yang tidak bisa kita selesaikan sendiri. Itulah kenapa pentingnya Anda mengenal suatu ilmu yang disebut dengan interprofesional eh, apa eh, hubungan interprofesional dengan profesi yang lain gitu ya. Nah, di sini Anda akan belajar bahwa bagaimana sih interpersonal relationship Anda dengan
sejawat yang lain? Bagaimana sih interprofessional relationship Anda dengan nurse? Bagaimana sih interprofessional relationship Anda dengan apoteker misalnya, dan seterusnya ya, karena memang tadi kita tidak bisa bekerja sendiri, karena kan ketika kita butuh darah, kita akan minta analis kesehatan pengambil itu. Ketika kita misalnya butuh obat, kita akan minta apoteker untuk menyiapkan itu. Ketika kita butuh eh, pasien untuk dirawat, gitu kan, dirawat, diperhatikan, dinilai tanda-tanda vitalnya, itu kita membutuhkan perawat untuk melakukan itu. Atau misalnya pada kasusnya kasus host of gene, kita butuh bidan lain, atau bahkan kita butuh dokter lain untuk melakukan suatu terapi yang terbaik untuk pasien. Ya, jadi kita bekerja bersama dengan yang lain, termasuk juga dengan family ya, dengan keluarga pasien. Kenapa? Karena kalau misalnya kita bisa membangun hubungan yang baik, yang etis dengan pasien dan keluarganya, biasanya itu akan menghindarkan kita dari kesalahpahaman dan kejadian eh, malpraktik, yang dianggap malpraktik pada kasus-kasus yang di umum terjadi adalah biasanya sebetulnya bukan malpraktik murni, bukan dokternya tidak bisa melakukan suatu tindakan atau salah melakukan suatu diagnosis, tapi biasanya adalah komunikasi yang terputus, baik itu kepada pasien ataupun keluarga pasien, sehingga ada ketidakpuasan. Nah, itulah yang menjadi benih, biasanya benih untuk terjadinya suatu penuntutan gitu ya, penuntutan terhadap dokter atau terhadap instansi yang ada di sana. Kalau misalnya kita lihat beberapa hari kemarin tuh ada pasien di ICU yang keluarganya menuntut bahwa apa hmm, nurse-nya, katanya perawatnya itu melakukan tindakannya itu lama gitu kan. Jadi pasiennya didiemin di ICU karena alasannya pergantian shift gitu kan. Nah, padahal kalau misalnya kita lihat bisa jadi mungkin bukan itu masalahnya, tapi memang komunikasi terhadap keluarga pasien yang kurang baik gitu kan. Nah, sehingga tadi karena memang latar belakang dokter dengan latar belakang pasien berbeda kan dari segi aspek pengetahuan. Nah, itu kita harus membuat gap itu tidak terlalu jauh gitu kan, sehingga mereka bisa memahami apa yang sedang kita lakukan. Pada akhirnya apa yang kita lakukan sebetulnya yang terbaik untuk pasien. Gitu. Nah, itu harus sampai kepada keluarga pasien. Kenapa? Karena walaupun pasien meninggal, ketika itu sudah kita sampaikan ada risiko di situ, biasanya mereka akan menerima dengan baik gitu ya, dengan baik kalau misalnya kita komunikasikan dengan baik. Oke, jadi di sini apa yang kita lakukan itu tidak hanya sebetulnya eh, apa memberikan treatment saja ya, memberikan treatment saja, memberikan obat, memberikan suntikan, tapi kita tadi memberikan pertolongan yang terbaik untuk pasien, yang terbaik secara keilmuan kita ya, secara medis. Oke, nah ini collaborative relationship ini dicoba dibangun dengan tadi, dengan kalian mulai melihat pada saat ujian nanti sebetulnya aspek apa saja yang bisa kita nilai selain aspek biomedis saja dalam hal untuk tadi terutama promosi dan preventif dalam eh, kesehatan yang apa, bidang kesehatan yang ada di sekitar kita. Nah, etika dilems juga sebetulnya bisa diselesaikan dengan tadi penyelesaian yang Verbox tadi itu dengan metode help. Help itu jadi yang pertama adalah humanity. Humanity artinya adalah kita menggali menggali segala macam eh, segala macam aspek yang ada di manusia. Lalu aspek etik yang kedua, aspek hukum yang ketiga, dan yang terakhir adalah aspek profesional. Aspek profesional artinya tadi medical indication dan seterusnya. Jadi kita melihat secara keprofesian dalam kasus ini nih, kira-kira yang kita lakukan apa gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan? Ini yang sebetulnya ini lebih sederhana daripada yang tadi, sangat tergantung dari kasusnya. Biasanya makin kompleks kasusnya, tools yang kita gunakan juga semakin kompleks biasanya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ternyata hubungan kita sama pasien itu tidak hanya hubungan teknis ya, hubungan teknis dan hubungan saintifik, tapi ternyata hubungan
kemanusiaan. Jadi kita bukan hanya bukan hanya mendiagnosis penyakit, tapi kita juga ternyata harus memberikan banyak eh, advice ya. Kita memberikan banyak masukan kepada pasien. Kita juga memberikan treatment yang baik, yang dimana semuanya harus sesuai dengan nilai-nilai moral yang kita anut ya di saat ini. Nah, lalu bagaimana sebetulnya upaya bioetik ini, eh, penerapannya, pendidikannya dalam dunia kedokteran? Jadi kalau misalnya kita lihat, sebetulnya dalam pendidikan ini, pendidikan dokter itu dari zaman dahulu sudah berkembang ya, bahkan dari sebelum Masehi itu di Cina di tahun 2838 itu sampai 2698 sebelum Masehi. Di Babilonia ada di Code of Hammurabi itu juga sama di 1780 sebelum Masehi, dan ada di Sanskrit dokumen di India itu di 1500 sebelum Masehi, dan yang terakhir ada di Sumpah Hipokrates ya, yang Sumpah Hipokrates yang di mana di sini eh, terjadinya 430 sampai 330 sebelum Masehi, ini dicoba dimasukkan ke dalam kurikulum ya. Nah, lalu kalau kita lihat kurikulum etik itu, ini di Cina dimulai mulai dimasukkan ke dalam kurikulum di tahun 618 sampai 906. Di Roma itu di tahun 700 dan di Arab di tahun 900. Lalu sekarang kita kenal nih dari sejak itu sampai tahun 2007 itu kita kenal eh, setelah dia masuk dalam dunia kedokteran di kurikulum kedokteran di Paris ya. Nah, kalau di Indonesia itu kurikulum etik itu eh, dia masuk ke dalam 5 pilar pada undang-undang undang-undang nomor 20 tahun 2013, yang di sini undang-undang ini mengatur tentang pendidikan dokter, di mana di sini requirement ya dari pendidikan dokter itu ada 5. Yang pertama adalah basic medical science, yang kedua clinical science, yang ketiga bioethics and health humanities, yang keempat community medicine and public health, yang kelima adalah medical education. Ini di mana kita kenal dengan pilar transdisciplinary ya, integration. Kalau misalnya kalian lihat juga di eh, apa standar kompetensi dokter ini ada di halaman-halaman awal, ini juga dibahas lagi ya. Nah, lalu apakah kepentingan dari bioetik ini? Di sini dilihat bahwa bioetik ini harus diterapkan dalam medical care. Jadi berarti ini adalah clinical etik ya. Jadi dalam 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 nanti kalian melakukan pelayanan medis itu tentu saja bioetik ini harus diterapkan dalam pendidikan serta dalam riset ya, yang kita kenal dengan riset etik. Nah, nanti kalau kalian sudah sampai pada skripsi, apapun yang menjadi eh, ide kalian untuk melakukan skripsi itu, kalian akan nanti akan berhadapan dengan komite etik penelitian ya. Kalau di Unpad, komite etik penelitian Unpad, nanti di sana akan dianalisis apakah penelitian yang akan kalian lakukan itu penelitian yang etik secara riset atau tidak. Kalau misalnya tidak, biasanya diperbaiki apa saja yang harus diperbaiki supaya kita bisa menjaga menjaga kalian sebagai researcher dan juga nanti pasien atau misalnya hewan bahkan itu sebagai subjeknya ya. Nah, kita berhadapan dengan reformasi dari pendidikan kedokteran ya, pendidikan kedokteran. Kalau kita lihat ini kita masuk sekarang sebetulnya ke abad 21 ya, abad 21 yang dimana itu kalau di eh, apa pendidikan etik, kurikulum pendidikan etik dia masuknya ke generasi ketiga. Kalau dulu
generasi ke-1 itu, harapannya adalah ketika seseorang masuk ke pendidikan dokter, outputnya adalah dia menjadi expert, ya. Sehingga di sini memang bioetik tidak begitu dikenalkan karena memang gurunya sudah menjadi eh, apa buku dari bioetik. Jadi ya di sini mahasiswa kedokteran itu melihat gurunya sebagai role, sehingga nanti harapannya adalah mahasiswa lulus jadi sarjana kedokteran, lulus menjadi dokter, dia menjadi expert. Nah, lalu di generasi kedua berkembang di abad ke-20 ada tambahan ternyata eh, mahasiswa juga belajar tentang etik dalam kurikulumnya gitu ya. Jadi di situ ada values yang disampaikan. Jadi tidak hanya kamu harus tahu gitu ya, tapi memang nanti ada pelajarannya bahwa kamu harus tahu bahwa ini adalah value-value yang kita pegang gitu kan, atau ini adalah etik yang kita pegang gitu kan. Nah, itu dilakukan sampai sekarang. Nah, harapannya outputnya adalah profesional kan, profesional. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau generasi pertama itu masih informatif kan, cara belajarnya, kalau generasi kedua sudah bentuknya formatif. Ya, jadi eh, ini perubahan pergerakan kurikulum. Nah, lalu kita masuk ke abad 21 yang dimana kita masuk ke generasi ketiga, itu generasi kalian. Ini kita belajar di kurikulum transformatif. Di transformatif ini, harapannya apa sih? Kalian jadi apa sebenarnya harapannya? Kalian jadi agent of change. Kenapa kalian harus jadi agent of change? Coba kalian lihat sekitar kalian. Banyak nggak yang harus diubah? Ya, apa sih yang dilakukan generasi sekarang di luar sana? Banyak nggak yang harus dirubah? Contoh gampangnya, kalau kalian makan nih, atau misalnya kalian kumpul di kafe, apa yang kalian lihat dari para laki-laki dan perempuan yang di situ? Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka pikirkan? Apa yang menjadi fokus mereka? Untuk kesehatan aja. Untuk kesehatan, preventif, promotif, untuk generasi yang lebih baik. Bagaimana kita mau mendapatkan generasi yang lebih baik, yang tidak stunting, yang tidak memiliki kelainan kardiovaskular. Kalau misalnya kamu lihat remaja-remajanya pada ngerokok, ya. Kalau kalian lihat laki-laki mudanya juga pada merokok, misal gaya hidupnya begitu, ya. Bagaimana kamu bisa baca sendiri bagaimana nanti pengaruh smoking terhadap keturunannya, ya. Kenapa misalnya bisa terjadi kelainan jantung bawaan, ya. Kenapa bisa terjadi kebocoran, misalnya kebocoran valve? Itu kamu bisa baca sendiri dan harapannya adalah dari kurikulum ini kamu menjadi agent of change. Itu baru satu masalah rokok, belum yang lain. Ya, oke. Jadi di sini di prosesnya kita akan bertemu dengan yang disebut new sense of bioethics. Gitu. Kalau misalnya sebelum-sebelumnya di values etik ini kita ketemu dengan four principle of bioethics. Kalau di kalian nih, kalian akan ketemu dengan new sense of bioethics untuk kalian menjadi agent of change. Gitu kan? Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan new sense of bioethics? Jadi, Notion of Bioethics ini adalah studi tentang transdisciplinary subjek dari biologi, medicine, health, etik, filosofi, law, sosiologi, ekonomik, politik, antropologi, religious, culture, language, and art. Dan ini adalah studi tentang human behavior to having a natural of transdisciplinary attitude. Jadi artinya
Di Notion of Bioethic ini kamu harus belajar, kamu dituntut bahwa kamu melihat manusia tidak hanya dari aspek biologinya saja, tidak hanya dari aspek medisin, tidak hanya dari aspek kesehatan secara umum, tidak hanya dari aspek etik yang tadi alirannya sudah kita bahas, dari filosofi, dari hukum, sosiologi, ekonomi, dan banyak lagi. Artinya, sebagai dokter, kamu seharusnya punya kemampuan untuk melihat manusia lebih luas lagi, tidak hanya dari aspek biologi. Ya, sehingga bagaimana nih caranya supaya kamu bisa mempelajari itu dan terlebih bisa mengamalkan itu di New Science of Bioethics, kita tidak hanya mengenal 4 prinsip dari bioetik, tapi apa? Yang pertama ternyata untuk menjadi dokter yang etis itu kamu harus believe in God or faith. Jadi kalau kamu menjadi dokter yang baik, dokter yang etis, itu pasti kamu punya agama yang baik. Kamu punya kepercayaan yang baik. Jadi kalau kalau sekarang dilihat nih apapun agamamu, tolonglah beragamalah dengan baik. Coba tuh kenali kitab-kitabmu, pelajari kitabmu dengan baik. Itu adalah modal kamu untuk menjadi seorang dokter yang baik. Ya, karena ternyata makin ke sini kita makin tahu bahwa ketika seseorang memegang agamanya dengan baik, dia akan punya sense of ethic yang baik. Ya, nah baru yang kedua adalah setelah itu kamu belajar nanti respect for others. Di sini kamu belajar tentang hukum, bagaimana interaksi manusia dengan manusia. Kamu juga nanti belajar antropologi tadi, kamu belajar budaya, dan seterusnya. Lalu kamu belajar beneficent. Beneficent itu adalah bagaimana kamu sebagai dokter itu bisa bertindak. Bisa bertindak dengan tindakan yang memberikan kemanfaatan untuk pasien sebanyak-banyaknya. Dan non-efisien itu adalah bagaimana tindakan kamu sebagai dokter itu tidak menyakiti pasien. Jadi mana yang moderatnya paling kecil, mana yang moderatnya paling sedikit, mana yang kekurangan untuk pasiennya makin sedikit. Dan yang terakhir adalah social justice for all. Ya, ini adalah mission of bioethics. Jadi, kembali lagi, apa yang beda dari bioethic principle yang sebelumnya adalah belief in God or faith. Jadi, mulai sekarang, apapun agama kamu, dan di Indonesia ini harus beragama ya, apapun agama kamu, silahkan pelajari agamamu dengan baik, yakini, dan amalkan dengan baik. Itu kalau misalnya kamu mengamalkan dengan baik, pasti kamu akan menjadi dokter yang amanah, dokter yang berbudi, ya, dokter yang bermanfaat untuk yang lain. Oke, baik. Terima kasih. Dari saya sekian. Mungkin silakan jika ada yang ingin bertanya. Saya stop dulu ya. Oke. Ya, tidak ada ya? Baik, jika tidak ada, mangga saya cukupkan sampai di sini. Sangat belajar, mudah-mudahan apa-apa yang tadi sudah disampaikan, kamu bisa menjalankan dengan baik ya. Oke, terima kasih. Terima kasih dok.